laporan pertanggungjawaban acara apa? Sosialisasi dan hipnoterapi yang dilaksanakan oleh teman-teman IMT. Secara umum saya melihatnya sangat luar biasa. Luar biasa itu saya melihat plus minusnya itu ya outputnya adalah artinya ada peserta termasuk sosialisasi berjalan. Saya menggarisbawahi saja bahwa saya yakin ada berbagai macam polemik, ada berbagai macam dinamika yang dalam tanda kutip adalah ya pedas, perih, asin, kecut, dan manis lah. Tapi itu semua ya jadikan sebagai sebuah proses dan ya kalau saya boleh meminjam bahasa Al-Quran itu inna ma'al usri yusra, jadikan proses. Dan saiki ya laras cuy lah. Saya sering komen status-status saya Hasna, saya sering komen statusnya Ahmad dan lain sebagainya. Lagi-lagi apa? Tidak lain adalah bagaimana ya jadikan pelajaran ini terkait dengan kesusahan, terkait dengan berbagai macam dialektika dan dinamika yang ada. Tapi kan kalau bahasa saya ke Hasna itu jadikan investasi sosial lah. Kalau dalam soal nominal itu memang saya yakin sekali Andi dari desa Nitya, Hasna dan lain-lain ke ngumpul nih setahun itu butuh pensi. Baru gue turun karuan malam-malam gratis tang barang wis jelas-jelas analui yang ini. Iku juga ya korban waktu, korban duit, korban apa-apa. Tapi saya yakin sekali. Saya sih masih meyakini itu artinya jadikan sebagai sebuah investasi. Kalau belum tahu dulu peta Tegal seperti apa, kita jadi tahu peta Tegal. Terlebih teman-teman, terutama ketua panitia, ketua IMT itu harus bukan hanya melihat petanya, tapi mendekati stakeholder yang ada di Tegal. Artinya pihak-pihak terkait yang kapan waktunya bisa membangun bersama, kapan waktunya bisa bareng-bareng depan untuk ya mungkin isi kabupaten dan kota Tegal secara umum. Dan baru pertama ini artinya sakwise acara mangan sing bener-bener luar biasa. Apalagi tadi ada refreshing. Saya seneng, bukan dalam tanda kutip saya menerjemahkan sebagai kemubaziran atau berhura-hura, tapi bagaimana itu dijadikan sebuah iki loh kesuksesan, implementasi kesuksesan salah satunya ya tentunya rasa syukur itu wajib ada, tapi berpusing-pusing agak wajar lah seperti itu. Zaman dahulu kayaknya dari termasuk sebelum saya dan wayah-wayah aku dan sesudahnya, saya tidak melihat itu yang secara bareng-bareng ya. Kalau mungkin panitia penting-pentingnya iya, tapi tidak bareng-bareng. Itu luar biasa, ampun itu. Dan kalau ada pertanyaan apakah LPG-nya diterima, ya saya pribadi saya sih menerimanya. Alhamdulillah. Adapun memang problem utama dan problem yang sering terjadi adalah komunikasi. Saya sangat melihat sekali bagaimana amat pusing dengan pola komunikasi yang terjadi. Yasin juga pusing dengan pola komunikasi yang terjadi. Termasuk Hasna juga pusing dan teman-teman panitia lainnya. Diam-diam saya juga memperhatikan saya. Dan amat. Artinya pola-pola yang seperti itu ya kesan, pesan, kritik dan saran seperti ini jangan dilepas begitu saja. Tapi bagaimana ini jadikan acuan. Saya sangat merasakan dulu itu kalau membuat konsep acara terus tidak ada uangnya itu pusingnya minta ampun. Pada waktu saya sudah ngantor
ada uangnya, konsep kebalikannya, uang tersedia berapa ratus juta, konsep acara tuh bagaimana supaya outputnya kena itu susahnya juga lebih. Kembali ya Gus. Ya, saya dulu menerjemahkan ini acara kuncinya pada uang. Tapi Fotokopi setelah makalahnya ada saya sama di posisi Ayu. kebalik, uang ada tapi konsep, artinya konsep yang matang supaya outputnya jelas itu ternyata lebih susah lagi. Nah, makanya teman-teman jangan jadikan kendala uang. Kemarin saja, saya juga mengikuti terus ya Mas ya. Saya terus terang tidak banyak komunikasi dengan Yasin, karena saya sudah berjanji dari awal saya akan nyecerai Ahmad. Karena pertanggungjawaban Yasin sebagai ketua itu di Ahmad, dan pertanggungjawaban Ahmad di teman-teman yang ex mantan-mantan kedua termasuk saya adalah ya, pertanggungjawaban acara ini di mata saya adalah di Ahmad, bukan di Yasin. Tapi Yasin yang satu bertanggung jawab dengan Ahmad. Artinya 2 hari saja duitnya masih kurang banyak. Pas rapat hari Jumat, Ahmad ke tempat saya harus mau tidak mau harus berkomunikasi dengan teman-teman di daerah. Pada waktu itu saya menelpon Yasin dan sebagainya, membicarakan plan B. Ini yang mungkin Yasin harus men-share kepada Hasna yang di balik layar, mungkin tidak tahu komunikasi yang sangat, mungkin bicara pedes ya pedes, perih-perih kan tadi orang termasuk dengan Andi mungkin bisa di-share. Kalau Ahmad kemarin tahu juga memposisikan kita bermain di tujuan pertama pada waktu sudah tidak goal, kita kan harus bisa bermain di plan B. Nah, termasuk acara ini kemarin sudah pada tataran bermain di plan B, bukan secara konsep tapi secara kepesertaan. Tapi secara konsep saya kira sih tidak ya, itu yang menjadi saya senang lah. Itu biasa dinamika. Dan catatan kritik saya, teman-teman ya, karena saya juga berkomunikasi dengan teman-teman aktivis-aktivis yang ada di Tegal, baik itu HMI, PMII, terus KMNI dan ex simbolik kebangsaan. Teman-teman IMT terkadang masih jalan sendiri pada waktu di Tegal. Itu yang harus menjadi perhatian, dan ke depan komunikasilah. Kalau bisa pada waktu acaranya di BEM STBN, ya komunikasi dengan BEM-nya, dengan PMI-nya. Artinya bukan hanya komunikasi informal. Kalau komunikasi informal mungkin Ahmad, Yasin sering laporan lah, ini lagi ngobrol lah, itu apa. Tapi komunikasi yang sifatnya formal, itu nanti akan bisa melihat mana sih langkah strategis dan mana titik-titik yang bisa menjerumuskan kita dari peta-peta itu. Karena kalau berbicara primordial akan berbicara politik kedaerahan. Nah, di politik kedaerahan itu kita bisa memainkannya supaya kita apolitis juga tidak baik, kalau terlalu politik praktis juga tidak baik. Tapi bagaimana politik strategis itu yang harus dimainkan. Itu, dan saya kemarin baru 2 hari ini ngobrol-ngobrol dengan teman-teman aktivis di sana. Artinya terutama teman-teman BEM dan teman-teman PMI yang ada di STBN, beberapa hari yang lalu mereka mengadakan acara, dan di situ ketua panitianya artinya disinir itu loh, kemarin IMT real menghadirkan SMA, menghadirkan target grup STBN. Artinya anak-anak SMA, MA itu kan jadi tahu kampus STBN. Kepesertaannya real sebagai promosi STBN. 100 orang. Mereka juga mengadakan acara dan besar, banyak pesertanya. Tapi kan pesertanya bebas umum. Nah, itu saya kira sanjungan di IMT, dan sanjungan itu jangan jadikan kita terlena, tetapi memperbaiki ke depan supaya acaranya tidak menjadi IO. Itu yang kemarin saya wanti-wanti, ngeri kalau kita mengadakan acara IO, kita menghasilkan duit, dan IO itu tidak usah teman-teman mahasiswa yang punya strategi bagus semuanya bisa. Tapi bagaimana ada nilai kontribusi dan visi yang diusung, terutama kalau berbicara target grup kita IMT adalah yang pertama SMA, MA, yang kedua terkait dengan permasalahan stakeholder yang ada di
pejabat publik di wilayah kabupaten dan kota. Mungkin seperti itu, Bung Ahmad, Bung Fatah Yasin. Saya mengapresiasi pada panitia semuanya. Saya mengapresiasi pada teman-teman IMT yang tidak bisa hadir. Saya kira mereka tidak bisa hadir juga punya alasan. Betul. Atau lebih tepatnya orang-orang yang terjun langsung adalah orang-orang terpilih yang diutus oleh Tuhan. Mungkin seperti itu sebagai ya saran, masukan dan kritik dari saya untuk panitia, untuk Ahmad sebagai ketua IMT dan semua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya demikian masukan dan saran dari Gus Akib. Sangat-sangat terima kasih Gus Akib untuk bimbingan dan masukannya selama ini untuk membantu IMT. The point kata Gus Akib ada satu ya, saya tangkap satu, beberapanya masih banyak. Tapi saya tonjolkan satu, yaitu future social investment. Yoi. Investasi masa depan, investasi sosial masa depan. Itu ya. Jangan ikut dimunculkan. Ya, luar biasa. Mungkin demikian saja saran-saran ataupun keluh kesah dari panitia dan senior dan lain-lain. Langsung saja saya tanyakan ya. Konfirmasi dari teman-teman semua dan senior, apakah LPJ ini untuk hipnoterapi dan sosialisasi UIN Jakarta dan hipnoterapi dan UN Senam PTN diterima? Saya menerima. Karena sudah menerapkan bakso. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Satu-satu. Iya. Alhamdulillah LPJ-nya diterima dan sangat-sangat terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Untuk kita bersama. Oke, karena waktu udah malam dan demikian kita langsung ngobrol-ngobrol, yang mau ngobrol-ngobrol ataupun dan lain-lain terserah, atau mau ngobrol film atau dan lain-lain bisa. Saya minta usul nanti dan tadi yang asli dibawa pada waktu ke sinal-sinal yang lain. Oh, iya. Kalau bisa fotonya di print 2 lembar sebagai ya sampel lah. Kalau mau buka laptop kan barangkali nanti waktunya lama dan sebagainya. Tapi foto-foto yang bersama-sama ya, jangan foto-foto narsis ya. Pinjemnya barang. Oke, saya tutup untuk hari ini LPJ. Saya tunggu untuk LPJ the next. Untuk selanjutnya itu doa bersama. Doa bersama akan dipimpin oleh Mas Gus. Monggo. Ya. Biar marilah kita doa bersama, mudah-mudahan capeknya teman-teman panitia terbayar dalam Amin. Ya. Amin. Terus yang belum terjun bisa terjun, artinya terjun bukan terjun bebas tapi terjun terencana dan hanya keluarga. Iya. Yang tidak bisa apapun bisa mendoakan lah. Gary pun juga bisa mendoakan. Amin. Ya semuanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan doa dari Mas Gus. Itu acara terakhir untuk penutup. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita cepet ngaku. Ini doa dari Mas Cina, sekarang doa dari saya. Yes, sudah selesai. Ya, gimana komentarnya? Luar biasa LPJ-nya. Ini diantar-antarin yang jauh-jauh. Langsung untuk ketua panitia, Mas Yasin. Ayo nih dia duluan ya. Ada di
Makasih Mbak. Namanya apa? Hipnoterapi. Ya, Mbak Atri yang udah mau pulang karena sudah malam. Oke, untuk the next kita perform. Ya, inilah penampilan dari ketua CMT. Jangan di video. Foto dan